damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita telah tiba di Minggu Septuagesima tahun 2026. Firman Tuhan terambil dari kitab Injil Matius. Kita boleh membukanya bersama-sama. Matius pasal 5, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Di dalam terang tema minggu kita hari ini membicarakan tentang hidup berbahagia di dalam Tuhan. Saya akan membacakan bagian ini bagi kita semua di dalam terjemahan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Inilah yang dituliskan di sana. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menujukan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pikir bagian dari yang kita baca tadi, Matius pasal kelima itu tentang ucapan bahagia, khotbah Tuhan Yesus di bukit, ini bukan hal yang baru bagi kita kan. Ini bukan hal yang baru. Dan sebenarnya kita sudah cukup sering mendengar tentang ucapan bahagia ini, ya kan? Ya kan? Sudah lama. Bahkan mungkin sejujurnya kita telah mendengar tentang ucapan bahagia khotbah Yesus di bukit ini mulai semenjak kita anak-anak sekolah minggu. Ya. Jadi ini bukan hal yang baru. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita, kalau dikatakan berbahagialah kamu, pertanyaannya ialah apakah kita telah hidup di dalam kebahagiaan? Itu dulu. Apakah kebahagiaan yang Tuhan Yesus katakan itu telah menjadi kehidupan kita?
Apakah kita tetap terus-menerus memelihara kebahagiaan itu? Atau bagaimana? Atau hanya sekedar berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, ya udah berbahagia. Berbahagialah orang. Apakah hanya sebatas itu saja, hanya mendengar tapi tanpa menghidupi? Coba dulu kita renungkan dan mempertanyakan, mengevaluasi diri sendiri. Apakah saya juga termasuk orang yang berbahagia? Itu dulu. Semua orang mau bahagia kan? Setiap orang ingin bahagia. Atau ada di antara kita yang tidak ingin bahagia? Kalau saya tanya, angkat dulu tangan kalian, siapa yang tidak mau bahagia? Mungkin tidak ada yang mau angkat tangan toh. Ya. Kalau ditanya, kamu ingin bahagia? Ya, saya mau bahagia. Semua orang ingin bahagia. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin memiliki kebahagiaan. Pasti ingin bahagia. Mulai dari anak-anak, saat tuna lansia kan. Tapi kalau saya lihat dari atas ini kayaknya saya lihat ini wajah-wajah yang kurang bahagia kayaknya ini semuanya saya lihat. Ya. Oke lah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata bahagia ini hanya pengantar saja dulu ya, pengantar saja. Kata bahagia di sini, kalau dalam terjemahan Indonesia disebut berbahagialah, kan begitu ya. Kalau kita baca tadi di Alkitab, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia itu dikatakan berbahagialah. Kalau dalam bahasa Batak disebut martua. Martua mahamu, martua mahamu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dalam terjemahan asli di dalam Alkitab berbahasa Yunani itu Perjanjian Baru, ini disebut makarios. Nah, dan lebih tepat, sebenarnya lebih tepat, makarios ini lebih tepat diterjemahkan dengan berkat. Nah, jadi sebenarnya diberkatilah kamu yang miskin. Diberkatilah kamu yang berduka. Diberkatilah kamu yang lemah lembut, yang suci hatinya, itu yang membawa damai. Itu sebenarnya lebih tepat. Diberkatilah kamu. Nah, tetapi bahasa Indonesia, terjemahan Alkitab Indonesia memakai kata bahagia. Ya bisa kita pahami, tentu yang membuat hidup ini bahagia ialah ketika hidup kita diberkati. Kalau Tuhan memberkati kita, pasti kita bahagia. Nah, ini mau mengindikasikan, mengatakan, mengingatkan. Kalau dikatakan berbahagialah kamu karena berkat Tuhan, dari mana sumber berkat itu? Tentu dari atas. Ini mau mengatakan bahwa segala berkat, segala kebahagiaan itu hanya kita dapatkan dan bersumber dari atas. Dari Dia. Jadi kebahagiaan kita itu kalau mau dikatakan disebut dengan bahagia yang sungguh-sungguh utuh, ya, kebahagiaan yang utuh, yang sempurna, itu hanya kita peroleh dari atas. Dari Dia, Tuhan sang pemberi berkat, sumber kebahagiaan. Nah, persoalannya ini. Kita kan selalu membuat standar ukuran kebahagiaan masing-masing toh. Iya kan? Ya jujurlah, kita selalu membuat standar ukuran yang berbeda tentang kebahagiaan. Contoh, saya berbahagia sekali Amang Pendeta. Saya bahagia sekali Amang Pendeta kalau saya mempunyai harta yang banyak. Iyalah, siapa sih yang gak bahagia kalau punya harta yang berlimpah kan. Apalagi kalau dia sampai punya Avanza sebanyak 1000 unit kan gitu ya. Ya kan? Saya bahagia Amang Pendeta kalau saya punya rekening bank yang banyak. Saya punya aset, harta, kekayaan yang berlimpah-limpah. Kalau saya punya banyak uang, sama seperti lagunya Poppy Andaresta kan, andai aku jadi orang kaya, ya enak, beli pulau, bisa jalan ke sana kemari, apa aja gue bisa lakukan, itu kata dia.
Dan ketika saya punya banyak harta, itu membuat saya merasa bahagia. Kadang kita membuat ukuran, kesimpulannya, ukuran kebahagiaan kita itu diukur dari harta. Nah, ada juga orang yang membuat ukuran standar kebahagiaannya itu ialah kalau dia punya kedudukan, punya jabatan, punya prestasi, punya koneksi yang banyak, itu kan, punya kehormatan. Karena dia punya jabatan pangkat yang tinggi, ya dia terhormat dan dia merasa bahagia ketika dia mempunyai kedudukan itu. Ya. Nah, ada juga orang yang membuat ukuran standar kebahagiaan, apalagi yang berumah tangga ya, yang berumah tangga. Kami akan merasa bahagia, kebahagiaan kami itu sempurna Mang Pendeta kalau ya memang dia sudah cukup lama berkeluarga, berumah tangga kan. Tapi sudah hampir 10 tahun mereka belum mempunyai keturunan. Sehingga mereka katakan kami akan merasa berbahagia Mang Pendeta kalau kami mempunyai anak. Apakah ukuran kebahagiaan dalam rumah tangga itu diukur dengan kehadiran anak? Apakah kebahagiaan itu akan menjadi sempurna kalau begitu? Nah, banyak orang membuat standar ukuran masing-masing tentang kebahagiaan. Dan mungkin juga kita begitu toh. Dan saya tidak tahu juga apa menjadi standar ukuran kebahagiaan bagi kita masing-masing. Nah, tetapi ini menjadi catatan penting. Mau bagaimanapun standar ukuran yang kamu bikin, yang kita bikin, yang dunia ini buat, itu semuanya berbanding terbalik yang dikatakan oleh Yesus. Mau apapun standar kebahagiaan menurut kita, menurut standar ukuran dunia ini, itu semua berbanding terbalik menurut kebahagiaan yang disampaikan oleh Yesus dalam khotbahnya di bukit ini. Berbeda. Berbahagialah, Yesus tidak katakan berbahagialah kamu yang kaya raya, tidak, tapi berbahagialah kamu yang miskin. Yesus tidak mengatakan berbahagialah kamu yang hidupnya sejahtera, tentram, nyaman. Oh tidak, tetapi Yesus katakan berbahagialah kamu yang berduka. Bahkan kalau kita baca di ayat 10, 11, 12, berbahagialah kamu yang hidupnya dianiaya, dicela, difitnah, menderita, tertindas, sengsara, tertekan gara-gara aku. Berbahagialah kamu. Semuanya itu berbanding terbalik. Oleh karena itu memang Tuhan kita ini, Tuhan yang kita imani, yang kita percaya memang selalu punya cara berpikir yang terbalik dengan kita, nah gitu. Selalu berbeda lah. Iya. Tapi menjadi pertanyaan, standar ukuran manakah yang kita ikuti? Tuhan punya standar ukuran kebahagiaan tersendiri, berbeda dengan kita. Tapi manakah yang kita ikuti? Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal pertama, kalau kita baca itu mulai dari ayat 19 sampai ayat 27, ya. Dunia ini mempunyai cara pandang yang berbeda dengan Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak seiman dengan kita, salib itu adalah kebodohan. Injil itu adalah ketololan. Tetapi bagi yang percaya, justru di dalam pandangan Tuhan, salib itu adalah hikmat Allah dan kekuatannya. Mungkin bagi banyak orang mengatakan, oto mau bahasa diutuk kok, tersilang Tuhan tersilang, oto mai. Mungkin begitu. Dan memang banyak orang menganggap bahwa salib itu adalah kebodohan dan Injil itu adalah kesia-siaan. Tetapi bagi Tuhan, berita tentang salib itu adalah hikmat Allah yang dinyatakan bagi kita dan merupakan kekuatan nyatakannya. Nah makanya, dan kalau kita baca lagi itu 1 Korintus pasal yang pertama itu mulai dari ayat 2. Terkadang apa yang bodoh, apa yang hina, apa yang tak terpandang, apa yang lemah, justru itu dipilih Allah. Tuhan tidak memilih apa yang terpandang, oh tidak. Tuhan tidak memilih apa yang kuat, oh enggak. Dia memilih apa yang bodoh menurut dunia. Menurut dunia salib itu adalah kebodohan, tapi dia pilih salib. Ya. Kalau dunia memandang Tuhan itu lemah, tetapi Tuhan justru memilih yang lemah. Dia punya cara pandang yang berbeda dan selalu berbanding terbalik dengan kita. Nah pertanyaannya ialah,
Standar ukuran manakah yang kita ikuti? Coba kalau saya tanya, apakah kebahagiaan, apa yang menjadi kebahagiaan terbesar yang paling membahagiakan bagi kita sebagai orang percaya? Apa itu? Coba saya tanya. Apa yang kerinduan bagi kita, yang menjadi kerinduan bagi kita, dan itu menjadi puncak dari segala kebahagiaan kita ketika kita menjadi orang percaya? Apa? Patut loh orang kebahagiaan ini memang. Puncak kebahagiaan kita, Amang Inang, sebagai orang percaya apa? Sorga, kehidupan yang kekal. Itu kebahagiaan kita lah. Iya kan? Iya toh? Untuk apa saya percaya mengikut Kristus kalau bukan untuk kehidupan yang kekal? Kalau bukan untuk sorga? Ini yang Yesus katakan tadi dalam khotbah di bukit. Berbahagialah kamu karena kamu adalah anak-anak Allah. Berbahagialah kamu karena engkau yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu karena upahmu besar di sorga. Kebahagiaan terbesar bagi kita ialah ketika kita disebut sebagai anak Allah dan mempunyai sorga. Itu berarti kita ada punya hak di sorga. Hak di sorga. Dan kita punya peluang dan kesempatan dan kebahagiaan itu ada. Dan puncak dari segala kebahagiaan kita ialah itu. Nah, pertanyaannya ialah bagaimana caranya ke sana? Bagaimana caranya supaya itu dapat kita raih? Oh, kalau kita baca itu Matius 7 ayat 21. Matius 7, ini kata-kata Tuhan Yesus ini. Matius 7 ayat 21. Bukan orang-orang yang berseru memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan. Tapi siapa? Siapa yang boleh masuk dalam kerajaan sorga? Bukan orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang boleh masuk ke sana. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Itu mau mengatakan begini, mereka yang dapat masuk ke dalam kehidupan yang kekal, ke dalam sorga itu, mereka lah yang hidup di dalam standar ukuran yang telah ditentukan oleh Allah. Pertanyaannya ialah, kalau kamu mau masuk sorga, kita mau masuk sorga, standar ukuran mana yang mau kita ikuti? Tetap ukuran dunia ini kah? Pikiran kita ini kah? Atau standar ukuran yang sudah Tuhan tentukan? Jangan mau diintimidasi, diintervensi dengan ukuran dunia ini. Kita harus punya keberanian dan keputusan untuk memilih dan mengikuti standar yang telah Tuhan tentukan. Saya pikir itu catatan pertama. Catatan yang kedua, oh iya, ya karena ini adalah khotbah saya yang terakhir, kan gitu. Senang sekali saya berterima kasih mulate Diamang Parhalado yang sudah memberi kesempatan bahkan sukacita kebersamaan selama kurang lebih 5 tahun. Saya melayani di HKBP Pondok Cabe Resort Ciputat ini. Saya kan pendeta yang melayani di Pondok Cabe dan sesekali saya diundang dan saya merasa berbahagia ketika diberi kesempatan untuk berbagi berkat melalui pemberitaan firman Tuhan di atas mimbar ini. Saya senang sekali. Dan saya telah ditugaskan untuk pindah ke pelayanan di HKBP Sihotang, Samosir. Ya kalau Tuhan berkenan, ya Tuhan itu selalu mempunyai rancangan yang berbanding terbalik dengan pikiran kita toh. Ya kan? Nah kalau Tuhan berkenan dan itu menjadi doa kita, ya kita pasti akan jumpa di dalam sukacita dan kebahagiaan yang sudah Tuhan sediakan. Dan melalui ini ya saya beserta keluarga, istri dan anak-anak mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita. Dan biarlah segala firman yang telah diberitakan ini berbuah dan terlihat dalam kehidupan kita. Karena begini, dan ini catatan yang kedua, saya pikir catatan kedua tentang firman Tuhan hari ini. Kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh tempat.
situasi, kondisi. Tidak ditentukan oleh itu. Tetapi kebahagiaan itu ditentukan oleh apa? Oleh hati. Sekali lagi ya Mang Enang, kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh tempat, oleh lingkungan, oleh situasi, oleh keadaan, oleh kondisi yang kita alami. Bukan. Tetapi kebahagiaan itu ditentukan oleh hati. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 23 katakan, Amsal 4 itu sering saya sampaikan dalam khotbah saya di sini. Amsal 4 ayat 23, yang paling perlu kita jaga ialah hati. Kenapa? Karena dari situlah, dari hatilah terpancar kehidupan. Orang akan tahu siapa kamu dan bagaimana karaktermu. Dan itu sebenarnya hatimu begitu. Hati yang menentukan apakah hari ini saya mau bahagia atau tidak. Hati ini saya yang menentukan apakah saya mau bahagia besok, lusa, tahun ini atau tidak sama sekali. Bukan keadaan, bukan kenyataan hidup, bukan kondisi, situasi dan realita kita yang menentukan apakah saya harus bahagia atau tidak, kan begitu. Karena ada orang aja begini kan, saya bahagia kalau di Bali kan katanya gitu. Jadi kalau nggak di Bali bagaimana? Di Bali Mbingan lah udah, atau di Bali G. Ini nama. Apakah memang harus di Bali baru bahagia? Apakah saya harus di Ciputat terus baru bahagia? Oh enggak juga, kan begitu. Bukan tempat. Bukan. Jadi kalau umpamanya orang saya mau liburan ke Bali, saya bahagia sekali kalau ke Bali. Nanti kalau sudah selesai liburan keluar dari Bali bagaimana? Enggak bahagia, marungut-ungut. Hati yang menentukan, bukan keadaan. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus di sini. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Berbahagialah kamu yang suci hatinya. Berbahagialah kamu yang membawa damai. Berbahagialah kamu yang lemah lembut. Kalau dunia ini menginginkan, ya, kalau ada orang marah membentakmu, kalau ada orang yang membentak manonggak ko, iko baloconomu, iko balger songgak, kan begitu. Ya kan? Kalau orang saling berbantah-bantah, kalau bisa perbantahan itu dimenangkan siapa yang paling kuat suaranya. Kan orang Batak kan begitu, si balga suara. Kan? Siapa yang paling besar, siapa yang paling dominasi suaranya itu yang menang kan. Ya. Itu dunia. Tetapi ini dikatakan berbahagialah kamu yang lemah lembut. Dunia ini mengatakan sama seperti tadi. Berbahagialah kamu yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Hanya orang yang kuat, kalau dunia ini mengatakan hanya yang kuatlah yang dapat menguasai bumi, ya kan? Hanya orang yang kuat, superior, yang mendominasi, itu yang dapat menguasai bumi. Tapi Yesus katakan justru bukan orang yang kuat, tetapi orang yang lemah lembut yang menguasai bumi. Yang suci hati, yang membawa damai, yang berbelas kasihan. Nah itu semua bersumber dari hati. Ada orang kan begini ya, saya udah pernah katakan juga ini. Saya akan bahagia sekali Amang Pendeta kalau menu sadarion ima BPK kan gitu kan. Kita semua senang makan BPK toh. Ya, apalagi kalau campur kidu-kidu dia kan begitu. Campur kidu-kidunya. Jadi kalau tidak makan BPK bagaimana? Tapi ada orang yang bahagia sekali walaupun hari-harinya hanya makan nasi putih, pakai kecap asin, pakai ikan asin dan pakai kerupuk asin. Ada seperti itu. Bahagia dia. Setiap hari itu menunya. Dan dia bahagia di sana. Ada orang yang bahagia tanpa harus tidur di atas spring bed, dengan rumah mewah, dengan kamar ber-AC, dengan dan lain-lain. Tapi ada orang sama seperti yang di Bantar Gebang itu. Biar kamu maju ke dan ai Bantar Gebang. Sampah bertumpuk-tumpuk di sana. Banyak sekali. Tapi mereka bahagia dan damai
di tengah-tengah lingkungan yang bau itu. Bahkan mereka bisa tidur di sana dengan nyenyak. Kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi hati. Dan itu yang mau Tuhan Yesus katakan bagi kita hari ini. Dan sebagai penutup saya pikir kebahagiaan itu, catatan ketiga, sama seperti tema minggu hari ini, hidup di dalam Tuhan. Kebahagiaan itu yang utuh hanya bersumber dari Dia. Itu sebabnya kenapa belakangan ini, hari-hari belakangan ini kita tidak mengalami kebahagiaan. Mungkin kita perlu pertanyakan dan evaluasi diri. Jangan-jangan saya yang jauh dari Tuhan. Jangan-jangan saya yang jauh dari Dia. Karena kebahagiaan itu hanya dapat kita alami, kita raih kalau kita bersama dengan Dia. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026 ini, nggak tahu kita. Tahun 2026 ini gelap sekali, gelap. Holom ini. Tetapi mau apapun itu, mau gelap pun itu, kalau kita bersama dengan Tuhan, semuanya akan baik-baik saja dan kita akan bahagia di sana. Nah, oleh karena itu, jangan jauh dari Dia. Karena hanya Dialah yang dapat memberikan berkat untuk membahagiakan kita. Selamat berbahagia. Selamat menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan. Amin. Terima kasih untuk firman yang dapat kami dengarkan di hari Minggu ini. Engkau mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai pewaris dalam kerajaan kekal kelak, bahwa hidup kami telah Engkau anugerahkan dengan kebahagiaan yang utuh, yang sempurna oleh karena Kristus Yesus Tuhan. Supaya di dalam dunia yang penuh dengan kekerasan, penderitaan, kesusahan, kesedihan, bahkan begitu banyak duka cita, kami tetap mengalami kebahagiaan oleh Engkau bersama dengan kami. Tolonglah kami Tuhan di dalam kelemahan kami sebagai manusia, yang terkadang kami masih terombang-ambing oleh keinginan dunia ini, yang masih ikut dalam standar ukuran kebahagiaan dunia ini. Tetapi ingatkan kami melalui tuntunan Roh-Mu yang kudus itu, supaya tujuan hidup kami bukanlah dunia ini, tetapi hidup persekutuan di dalam Engkau dan di dalam kekekalan-Mu dalam sorga kelak. Mampukan kami untuk tetap berada dan bertahan di sana. Dan hanya belas kasihan-Mu lah Tuhan yang selalu memegang, menguatkan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dan para pelayan-Mu di HKBP Ciputat ini, dalam setiap kehidupan mereka, pekerjaan mereka, keseharian mereka. Dan Engkau akan menganugerahkan kebaikan dan memberi apa yang terbaik untuk mereka dapatkan. Tetapi ajarkan mereka Tuhan, jemaat-Mu dan seluruh para pelayan-Mu, untuk memakai segala berkat yang Engkau anugerahkan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja di tengah-tengah persekutuan gereja ini. Dan biarlah melalui perbuatan maka nama-Mu lah yang dimuliakan. Kami percaya jemaat kami di HKBP Ciputat ini, Engkau tahu kehidupan kami satu persatu. Tiada yang luput dan tersembunyi dari hadapan-Mu. Berbelas kasihanlah Tuhan kepada saudara-saudara kami yang lemah, terbaring sakit, yang mungkin berduka, yang mungkin dalam kesesakan dan pergumulan yang berat. Kami percaya oleh karena kebaikan-Mu dan belas kasihan-Mu itu, Engkau akan menopang mereka, Engkau akan merangkul mereka, Engkau tidak akan membiarkan mereka, tetapi Engkau akan menguatkan mereka untuk bertahan di tengah-tengah pergumulan itu, dan mereka memiliki kemenangan sampai akhirnya. Engkau akan memberikan mereka hati yang penuh dengan ketekunan, tekun di dalam pengharapan yang hidup bahwa Engkau menyediakan yang terbaik dalam kehidupannya kelak, sehingga mereka tetap bertahan di dalam iman percaya dan tidak terganggu oleh apapun. Dan kami juga mengucap syukur kepada anggota jemaat di HKBP Ciputat ini yang bersuka cita oleh karena bertambahnya usia. Itu adalah berkat yang berlimpah yang Engkau berikan. Tetapi biarlah mereka memakai kehidupan yang Engkau berikan ini
sebagai suatu anugerah, supaya mereka memakai kehidupannya menjadi persembahan yang hidup demi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya apapun yang menjadi rencana dan rancangan yang dikerjakan di tengah-tengah gereja ini adalah bagian dari pekerjaan-Mu. Oleh karena itu, tuntunlah kami para jemaat dan para pelayan-Mu untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya Engkau akan turut campur tangan dalam setiap apapun yang menjadi perbuatan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Dan biarlah sampai akhirnya Tuhan kami bertekun di sana. Kami juga menyerahkan setiap pelayanan kami di hari ini dan di waktu-waktu yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami di dalam Roh-Mu yang kudus itu, supaya dalam kekudusan-Mu kami mengerjakan setiap pekerjaan yang Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami yang kami nyatakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.